Waduh, penonton, aduh, kalau nggak salah ini tempatnya orang-orang Karo ya. Bu, kamu orang Karo ya Bu ya? Oh, pasti Anda juga orang Karo. Bener kan? Bener kan? Berarti saya nggak salah tempat. Waduh. Penonton ya. Perkenalkan penonton ya. Nama saya Jending. Saya berasal dari tanah Jawa. Nah, karena saya ditugaskan di tanah Karo, maka saya diberi marga Tarigan ya. Jadi penonton, nama saya Jending Tarigan. Aduh. Nah. Penonton, dulu kata bapak saya, nama Jending itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya pengutusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga misionaris terdahulu ya. Nah. Sedangkan kenapa saya diberi marga Tarigan? Aduh. Karena seperti kebanyakan lelaki Karo bermarga Tarigan, saya juga suka rebual ya. Tapi penonton, lah bukan buali kala. Maksudnya di sini saya ditugaskan sebagai pencerita ya, pencerita. Soalnya di tanah kelahiran saya di Jawa sana, setiap drama tradisional biasanya menggunakan seorang pencerita ya, atau yang sering disebut dengan dalang. Jadi di sini saya sebagai dalang. Aduh, tapi penonton bukan berarti dalang semacam provokator kerusuhan seperti itu penonton ya. Sekali lagi saya tegaskan di sini saya dalang pencerita ya. Soalnya maklumlah penonton, sutradara kita itu asalnya dari Jakarta. Nah, dia belajar teater di Bandung. Katanya kemarin dia ingin mencoba mengadaptasi cerita drama tradisional Jawa menjadi cerita Karo. Maka saya ditugaskan sebagai dalang. Saya sih menerima dengan senang hati ya. Aduh, sudah. Aduh, dari tadi saya sudah capek bercuap-cuap terus. Mulut saya sudah berbusa penonton. Penonton pasti sudah bosan ya. Mendingan saya akan mulai cerita ini. Saya akan membaca prolog pertamanya ya penonton ya. Bagaimana asal mulanya penginjilan datang ke tanah Karo ya. Nah, saya buka dulu nih. Ada surat wasiat. Aduh. Nah. Jadi begini penonton ya. Nah, pada 18 April 1890, Pendeta Henry Kruit dan Nicholas Ponto tiba di Belawan dan melanjutkan perjalanan ke Medan. Mereka mengadakan pertemuan terhadap beberapa pengusaha seperti Residen W.J.M. Michelson, Karl Westenbeck, dan G.T. Creamer. Kedatangan para penginjil ini untuk melaksanakan misi penginjilan kerjasama antara perusahaan Delhi Maskapai dengan Netherlands Jending Genoskap ya, atau sering disingkat dengan istilah NZG ya. Ingat ya penonton, NZG ya. Nah. Tapi penonton, sebenarnya pada masa lalu itu misi penginjilan itu tujuannya bukan untuk penginjilan penonton. Karena apa? Karena adapun tujuan penginjilan ini sebenarnya untuk menjinakkan musuh berngi. Nah, musuh berngi tahu nggak penonton? Musuh berngi ini orang-orang yang melawan Belanda ya. Nah, yang ketika itu didalangi oleh laskar-laskar Simbisa Karo yang membakar bangsal-bangsal tembakau Delhi. Nah, akhirnya dengan beberapa pertimbangan Pendeta Henry Kruit dan Nicholas Ponto akhirnya memilih Bulu Awar sebagai desa Jending terpilih. Ya. Sudah gak sabar lagi, mendingan dalang akan mulai cerita ini dimulai dari babak pertama di Kuta Bulu Awar.
Jua. Penghulu di desa Bulu Awar ini. Ih, tala. Lu bukan setiap mulu. Jua mami. Majua-jua. Meru mama. Toh kalau Belanda tanang Tatar. Lebuhkan pengulu ni na mami. Lebuhkan nuntisik mamandai mami. Timaya. Menjuah-juah Tuan Penghulu. Berjuah-juah Tuan Menir. Siapakah Anda ini? Saya Tambat Bukit, penghulu Kuta Bulu Awar ini. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kruid dan ini teman saya Nicholas Pontoh. Saya bekerja di lembaga Nederlandse Zending Genootschap. Kami hendak tinggal di desa ini. Kenapa Tuan Menir ingin tinggal di kota kami ini? Pasti ada maksud dan tujuan Tuan datang ke sini. Saya ingin sekali tinggal di desa ini karena desa ini merupakan pusat perdagangan. Saya juga ingin menjalin hubungan dengan masyarakat Karo dan desa ini kami anggap cocok. Tapi Tuan Penghulu tidak perlu khawatir. Kami bukan tentara ataupun mata-mata pemerintah Hindia Belanda. Kami hanyalah pengajar. Kami ingin mengajarkan tentang ilmu dan kesehatan di desa ini. Dari mana kami tahu kalau Tuan Menir tidak punya maksud buruk terhadap kami? Tuan Penghulu dan masyarakat di desa ini bisa mengawasi dan memeriksa kami selama tinggal di desa ini. Baiklah. Bolehkah kami memeriksa Tuan Menir sekarang juga? Sebelum kami memutuskan apakah Tuan Menir boleh tinggal di sini atau tidak? Silahkan Tuan Penghulu. Dari KP babana pengulu. Berapa lama Tuan Menir ingin tinggal di kota kami ini? Belum bisa saya pastikan Tuan Penghulu, tapi kami berharap bisa berbuat sesuatu di desa ini. Baiklah. Lama atau tidak Tuan Menir ingin tinggal di desa kami ini tergantung kebijakan saya. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana Tuan Menir tinggal di kota kami ini. Untuk sementara Tuan Menir boleh tinggal di rumah saya itu. Rumah itu kosong Tuan. Terima kasih Tuan Penghulu. Saya senang Tuan Penghulu bisa menerima kami di desa ini. Tuhan akan membalas kebaikan Tuan Penghulu. Mari Tuan, saya antarkan. Baik Tuan Penghulu. Apa kamu tidak takut orang Belanda datang ke kampung ini, Tuan? Kami ini kakak, seharusnya dialah yang takut datang ke kota kita ini. Untuk apa kita takut?
Adi reban kate na bas kuta tenda, si pegas saja mis. Adiku nindai iya duana, kalau muhuli kal ngiak wakap. Pernahin inendu kalau Belanda bujur onan di pengarapan. Adi Belanda ningen sitik pelalin randalna. Putagalaka nggo kaya reban. Kebun tembakau bagi jumalar baleng ibana. Tinari kuta tenda berkuasaina. Adi kata anu bapak pengarapan laban cih. Adi cumangku pagi suan nambakau isku rentis pagi gerina. Melaska wakap dai kaina bapak dua anakku. Sabar kakak. Labu kok mungkin ya sehijena. Kami anak peranak kuta be, siap nampati kuta bulhorenda. Kuakap, teremnge anak peranak karo gubunga sinampati kita. Bagi pe, manjar-manjar kuakap kalak Belanda, ngasak-ngasak kuta gubunga. Sabar Nimru Surtongat. Aku dah kok selaku pernaden kuta Enda saranku manbam raskrina di laki kuta Enda manjaranjar uku ditongat olah pagi rebatka pagi kelak Belanda kuta Enda. Uwe kakak, ada masalah hekelindu. Lah masalah bas kami. Asa gegeh ras kengasupan kami siap membela kuta bulu awarenda. Yang pertama kali harus kita pelajari adalah bahasa Karo, Nicholas. Dengan berbahasa Karo, kita lebih mudah mendekati masyarakat di desa ini. Betul yang dikatakan pendeta. Aku yakin kita dapat mengabarkan kabar yang baik di desa ini. Saya yakin sekali seperti apa yang dikatakan pendeta. Kita mulai dari kesehatan, setelah itu kita masuk ke pendidikan. Dengan cara itu, sedikit demi sedikit kita dapat menginjili masyarakat Karo. Tapi Pontoh, kita perlu tambahan orang. Kita tidak mungkin hanya melakukannya berdua saja. Dan saya tidak mungkin meminta tenaga-tenaga penginjil dari Belanda. Oh, kalau boleh saya ingin memberi saran sama pendeta. Mungkin kita bisa meminta tenaga guru agama dari Minahasa. Mereka tidak mungkin menolak. Lagi pula, dengan kehadiran guru Minahasa, tidak terlalu masalah bagi orang Karo ketimbang orang-orang Belanda. Saya setuju dengan pendapatmu, Nicholas. Kita akan kembali ke Minahasa sekaligus menjemput istriku William Main. Yang penting sekarang kita sudah menetapkan bulu awar ini sebagai pos penginjilan kita, dan kita juga sudah mempunyai tempat tinggal sementara di sini. Tuan Menir. Mencucuk Tuan Menir. Belum tidur kami ini. Belum, Tuan. Apakah yang Anda bawa itu, Tuan? Oh, ini Tuan. Candu Tuan. Sanan anak-anak peranak kuta ini, mereka sudah menunggu di Jambur. Dari mana tuan-tuan mendapat candu itu? Dari pasar kuda Tuan Menir. Di sana banyak pedagang Cina yang menjual candu Tuan. Rasanya nikmat. Katanya
candu ini didatangkan dari kota Penang, Tuan. Tidakkah tuan-tuan tahu bahaya memakai candu itu? Oh, selama ini kami sehat alum juah-juah, Tuan. Kami permisi dulu, Tuan. Teman-teman sudah menunggu di Jambur. Pendeta, ternyata penguasa-penguasa tembakau sudah meracuni mereka dengan candu. Semua adalah taktik kolonial, Nicholas. Kita harus berbuat sesuatu. Lebih cepat, lebih baik. Engkau Luana. Aku Nese. Guru si baso simbelinda ikuta bulu hawarena. Nengalin sada pegjelma singasup nandigi kini gurunku. Jadi engkau Luana. Mula korban kutakwenda. Kami tidak melakukan apa-apa, Bi. Kami hanya ingin membuat desa ini menjadi lebih maju lagi. Lago tuhu kata merah. Sempat korban kutakwenda ninmu. Benar, Bibi. Benar. Kami hanya ingin mengabarkan kabar baik di desa ini. Supaya masyarakat di desa ini lebih mengenal Tuhan dan bisa lebih maju lagi. Mula aku simbangmu. Ninmu ya Gundari. Luana kau kutama-tama kau Luana. Wah!
Tuhan ke jinusung deh. Aku masak. Sudah Nikolas Ponto, mereka sudah pergi. Kita tidak perlu khawatir lagi. Benar pendeta, ternyata kuasa Yesus mengalahkan kuasa kegelapan. Benar Nikolas. Hanya kuasa Yesus yang mampu mengalahkan kuasa kekuatan. Mari kita ke rumah. Begini nih penonton nih, ternyata jadi penginjil tuh susah penontonnya, tantangannya banyak. Aduh, makanya mari kita dukung semua misionaris yang ada penonton ya. Lihat tuh, mulai dari tantangan makanan, ya, rumah, pakaian, sampai ditambah-tambahin kalah, disantet-santet. Aduh, kasihan pendeta kulit penonton. Sudahlah, Galang harus lanjutkan cerita ya penonton ya. Nah, jadi begini ceritanya penonton. Akhirnya pendeta kulit merasa membutuhkan tenaga tambahan untuk misi penginjilannya di Bulu Awa ya. Dan dia pun bermaksud untuk pergi ke Minahasa meminta bantuan guru-guru Injili di sana. Namun sebelum dia pergi, dia ingin memberitahukan keinginannya tersebut kepada penghulu Bulu Awar Tambat Bukit. Nah, itu dia. Begini Tuan Penghulu, kami ingin kembali terlebih dahulu ke Minahasa. Saya ingin menjemput istri saya Wilhelmine. Dan kami juga ingin menambah tenaga-tenaga pengajar di desa ini. Baiklah Tuan, kapanpun Tuan ingin kembali ke kota kami ini, dengan senang hati kami menerimanya Tuan. Terima kasih Tuan Penghulu. Bujur melala. Kamu sudah tahu bahasa Karo Tuan. Bagus Tuan. Saya harus tahu Tuan Penghulu. Saya harus tahu berbahasa Karo. Dengan saya bisa berbahasa Karo, saya lebih mudah mengajar di desa ini. Betul Tuan. Semoga niat mulia Tuan dapat terlaksana di kota kami ini Tuan. Terima kasih Tuan Penghulu. Saya senang Tuan bisa menerima kami dengan baik di desa ini. Kebaikan Tuan Penghulu akan diberkati Tuhan Yesus suatu hari nanti. Tuhan Yesus. Ada saatnya Tuan Penghulu untuk mengenalnya. Waduh penonton, hari gini gak kenal Tuhan Yesus. Aduh, Masya Allah. Waduh. Gimana sih penghulu Tambat Bukit ini? Masa hari gini gak kenal Yesus? Aduh. Sudahlah ya, kita saksikan adegan berikutnya ya.
di situ Tuan Menir ya. Kulo boleh pengulu. Oh pengulu kami Bukit Mergana. Guru Tuan Hendrik Kerut. Kai gelar begile ya nak. Lakut tas nina. Musranarin kau belaskan segelar nepe. Sungkunim coba sitak anak. Kruit, pendeta Kruit. Oh, Kruit pak. Pandita Kruit, guru puluh. Menjuah-juah Tuan Pengulu. Menjuah-juah Tuan Hendrik Krut. Selamat datang kembali di Desa Buluh Awar, Tuan. Perkenalkan, ini istri saya Wilemen, Tuan Pengulu. Selamat datang di Desa Buluh Awar, Mevro Krut. Wah, desa ini ternyata sangat indah, Tuan Pengulu. Selama perjalanan tadi, saya sangat mengaguminya. Bahkan, melebihi Mojowarno, tempat tinggal kami selama ini. Semoga Mevro Krut betah tinggal di kota kami ini. Terima kasih, Tuan Pengulu. Oh iya, di mana tenaga pengajar asal Minahasa itu, Tuan? Mereka akan menyusul Tuan Pengulu. Baiklah, begini Tuan. Saya ingin bercakap-cakap dengan Tuan dahulu di rumah saya. Biarlah istri saya dan Mevro Krut tinggal sebentar di sini, Tuan. Baik, Tuan Pengulu. Mari Tuan, silakan.